Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, kita sekarang berada di materi ke-50, yaitu perbekalan haji. Pergi haji adalah perjuangan yang cukup panjang, maka dibutuhkan perbekalan yang mencukupi, khususnya perbekalan yang bisa memudahkan mencapai derajat haji yang mabrur. Bekal takwa. Allah Ta'ala berpesan pada para jamaah haji, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa tasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surat Al-Baqarah. Takwa menurut para ulama adalah imtitsalul awamir wa ijtinabu an nawahi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Umar bin Khattab mengartikan takwa adalah kehati-hatian. Secara bahasa, takwa artinya adalah takut, yakni takut pada Allah Ta'ala. Ketika kita berada di tanah suci nanti, kita sedang memenuhi panggilannya dan bertamu di rumahnya. Tentu seorang tamu harus menjaga adab dan kesopanan agar dihormati dan disegani yang punya rumah. Banyak-banyaklah di sana melakukan aktivitas yang membuat tuan rumah senang, jangan membuatnya murka. Berbanyaklah dzikir, sholat sunnah, membaca Al-Quran, dan senantiasa berbaik sangka kepada sesama jamaah haji. Hindari kata-kata kotor, tidak puas, malas ibadah, dan terlalu banyak tidur. Sebab kesempatan berkunjung ke Baitullah belum tentu 2 kali dalam seumur hidup kita. Bekal sabar. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri. Dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung. Quran Surat Ali Imran, Quran Surat ke-93. Kita mengetahui tiap tahunnya berjuta-juta jamaah haji datang dari penjuru dunia. Mereka berkumpul di tempat yang sama dan terbatas. Satu sama lain belum saling mengenal, hanya akidahlah yang mengikat mereka. Mereka memiliki latar belakang hidup yang berbeda. Ada pengusaha, militer, pegawai, pekerja kasar, rakyat biasa, orang terdidik, dan lainnya. Mereka juga memiliki watak dan perilaku yang tidak sama. Oleh karena itu, kemungkinan terjadi ketidakcocokan sangat besar. Ada yang membuat kita senang, tetapi ada juga yang membuat kita marah. Ada yang membuat kita tersenyum, ada juga yang membuat kita bermuka masam. Disinilah letak pentingnya kesabaran dan melipat gandakan kesabaran. Sabar terhadap perilaku mereka. Sabar terhadap keanehan-keanehan mereka. Tentunya sabarlah dengan keterbatasan pelayan petugas haji terhadap kita. Sabar dalam beribadah, sabar dalam menunggu makanan, sabar dalam mengantri kamar mandi atau wudhu, dan bentuk kesabaran lainnya. Allah Ta'ala berfirman tentang ciri-ciri orang sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Al-Imran. Hakikat sabar adalah pada reaksi pertama atas musibah atau peristiwa buruk yang menimpa kita. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, As-sabru indas
matil aula. Sabar adalah pada hantaman yang pertama. Hadis riwayat Bukhari. Bekal ilmu. Amal soleh tanpa didasari oleh ilmu dapat menimbulkan kesalahan besar. Betapa banyak orang-orang yang bersemangat ibadah namun tidak dibarengi oleh ilmu. Akhirnya mereka jatuh pada sikap ekstrim dan melampaui batas. Dalam hal haji, maka ilmu tentang manasik adalah wajib diketahui. Agar kita bisa melaksanakan haji sesuai dengan tuntutan petunjuk Rasulullah SAW, mengerti rukun, wajib, dan sunnahnya, dan tidak mencampur adukan semuanya. Kita lihat ribuan manusia berdesak-desakan ingin mencium Hajar Aswad, hingga akhirnya melukai jamaah lain. Padahal mencium Hajar Aswad bukanlah rukun dan wajibnya haji. Dia hanya sunnah, bahkan sebagian ulama tidak menyunahkannya. Bekal harta yang halal. Di antara makna istita'ah atau mampu bagi orang yang hendak pergi haji adalah mampu dalam hal harta, baik ongkos berangkat, keperluan, juga untuk keluarga yang ditinggal. Maka tidak dibenarkan orang pergi haji tapi meninggalkan keluarga yang kelaparan dan melarat. Atau tidak sedikit pun orang berhutang untuk pergi haji. Hingga kemudian hari hal itu menjadi beban hidup baginya dan keluarganya. Bagi yang belum ada kemampuan maka gugurlah kewajibannya. Sebab Allah Ta'ala tidak membebani apa-apa yang hambanya tidak mampu. Maka janganlah seorang hamba memaksakan diri yang Allah Ta'ala sendiri juga tidak mau memaksakan diri hambanya. Yang perlu diperhatikan adalah bekal harta yang dipersiapkan adalah bekal yang halal dan berasal dari usaha yang baik, bukan dari usaha haram. Haji adalah salah satu rukun Islam, ibadah yang mulia dan syiar Islam yang agung. Sangat tidak pantas ibadah semulia ini dimodalkan dengan harta yang haram dan kotor. Tidak sepatutnya upaya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan uang haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ayyuhan nasu innallaha thayyibul la yaqbalu illa thayyiba. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali hal yang baik. Hadis riwayat Muslim. Di tanah suci, di depan Ka'bah atau di Raudah dia berdoa. Padahal dengan uang haramlah yang membuatnya berada di sana. Bagaimana mungkin doanya didengar? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Zakaror rajula yutilus safaro asa akbaro yamuddu yadaihi ila samai ya Rabbi wa mat'amuhu haramun wa masrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa khudiya bil harami fa anna yustajabu lidalik. Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki yang panjang perjalanannya, berambut kusut, berdebu, dan menengadahkan tangannya ke langit. Ya Rob, tetapi suka makan yang haram, minum yang haram, pakaiannya juga haram, dan dikenyangkan dengan yang haram, maka bagaimana doanya bisa dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Bagaimana haji yang sukses? Haji yang sukses bukan hanya hajinya yang sah dan sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Tidak hanya itu, tetapi kemampuan seorang dalam menghayati nilai ibadah haji yang agung ini. Disinilah kebanyakan manusia gagal dalam meraihnya. Mereka sudah merasa puas diri ketika pulang ke tanah air dengan gelar hajinya dan dengan pakaian kebesarannya.
Tapi secara perilaku, ilmu, akhlak, kekuatan spiritual, dan kesolehan sosial sama sekali tidak ada perubahan. Gelar haji tetapi korupsi dan mengambil harta yang bukan haknya. Gelar haji tetapi bakhilnya luar biasa dan tidak dekat dengan rakyat kecil, fukoro atau orang fakir, dan masakin orang miskin. Gelar hajinya masih doyan maksiat, bahkan terang-terangan tidak ada rasa malu. Gelar hajinya tetapi jarang sholat berjamaah ke masjid. Gelarnya haji tetapi mudah sekali memusuhi saudara sesama muslim. Gelarnya haji tetapi jiwanya rapuh. Jika ada masalah bukan mengadu pada Allah Ta'ala tetapi kepada para dukun. Gelarnya haji tetapi tidak dekat dengan majelis ilmu, bahkan menjauhi majelis ilmu. Namun anehnya merasa sudah berilmu. Gelarnya haji tetapi tidak rendah hati, bahkan cenderung sombong terhadap sesama umat Islam. Ini semua bukan sifat haji yang sukses. Justru inilah tanda haji yang gagal. Walau prosesi ritual ibadah hajinya adalah sah, seluruh manasik dijalankan secara lengkap dan sempurna. Sungguh sangat disayangkan, dana yang dikorbankan, tenaga yang dikeluarkan, waktu yang diberikan, serta peluh yang mengucur, itu semua menjadi tiada makna, lantaran sikapnya sendiri yang tidak mau berubah. Lebih menjadikan haji sebagai sarana untuk gengsi dan prestis di masyarakat. Sehingga hatinya tetap keras, bahkan telah mati namun dia tidak menyadarinya. Adapun orang yang ingin sukses hajinya, mereka semakin tawadhu atau rendah hati, semakin takut kepada Allah Ta'ala, semakin khawatir apa yang dilakukannya belum diterima Tuhannya, karena dia tahu bahwa Allah Ta'ala hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa, sedangkan dirinya merasa masih jauh dari takwa. Selain itu, dia dekat dengan saudaranya yang kesulitan, fukoro, dan masakin. Baginya tidak penting manusia mengetahui apa yang dilakukannya atau tidak. Yang terpenting adalah Allah mau menerima apa yang dilakukannya. Dia tidak mau dirinya disebut kebaikannya di depan umum. Dia malu pada Allah jika ada orang yang memujinya, sedangkan dia tahu bahwa dirinya masih banyak kekurangan yang tidak diketahui orang lain. Penampilan pun sederhana, pandai menjaga perasaan saudaranya yang tidak beruntung dia. Bahkan banyak manusia tidak mengetahui kalau dia sudah haji. Penampilan pun bersahaja dan sederhana, tak ada bedanya antara dirinya dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Tidak pernah membedakan pergaulan. Kaya dan miskin, haji bukan haji, kecil dan besar, semua adalah sahabat dan saudaranya. Dari sisi ibadah juga semakin baik. Masjid adalah rumahnya yang kedua. Jamaah masjid adalah perkumpulan yang sangat dirindukannya. Azan adalah suara yang paling dinantikannya. Kalimat takbir adalah ungkapan yang paling meluluhkan hatinya. Majelis taklim adalah majelis favoritnya untuk menempa diri dari noda hawa nafsu manusia, serta menggali ilmu-ilmu agama yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Itulah tadi teman-teman materi ke-50, yaitu perbekalan haji. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.